Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Faris. Ya, Faris, untuk saat ini kamu ngirim bab 3, 4, dan 5. Untuk saat ini saya hanya mengoreksi bab 3 dan 4 saja ya. Nanti bab 5 itu mungkin setelah bab 4 ACC. Sekalian nanti disatukan untuk dicek Turnitin. Jadi, sekarang saya tidak cek satu persatu per bab gitu nanti, tapi saya akan cek ketika bab 1 sampai bab 5 sudah ACC gitu ya, agar sekalian. Oke, di bab 3-nya kita cek dulu. Di bab 3-nya itu ketika saya periksa itu ada beberapa yang perlu kamu tambah. Pertama adalah gambar tampak depan warung baksonya. Itu nggak ada ya. Jadi nanti bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan di mana? Di sejarah umumnya bisa gitu ya. Lalu juga untuk visi misi struktur warung mie. Mungkin struktur organisasi kali ya. Ini tambahkan struktur organisasi gitu ya. Jadi lengkap. Struktur organisasi warung mie ayam dan bakso cita rasa. Oke. Ini mungkin dicek lagi nanti spasinya. Ini banyak sekali yang bolong-bolong. Ini kemungkinan besar ada spasi yang lebih gitu ya. Nanti dicek dulu oleh kamu. Oke. Nah, ini coba diganti memanage gitu ya. Memanage itu kalau kata asing lebih baik jangan ada imbuhan gitu. Kalau ada imbuhan mendingan diganti kata lain yang bisa mewakili kata asing tersebut. Gitu ya. Kan bisa diganti gini. Kemudian ada bagian keuangan yang mengatur gitu ya. Kan bisa mengatur ya daripada memanage. Jadi nanti tolong diganti. Nah, lalu struktur organisasinya itu nanti dibuat seperti ini ya, dibuat hierarki. Jadi kita tahu mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah gitu ya. Nah, kalau dari konsepnya kayak gini, berarti bagian keuangan lah yang lebih tinggi daripada si pemilik gitu. Jadi nanti tolong diganti bentuknya seperti ini. Lalu di gambarnya gitu ya. Ini nanti dikasih keterangan di sini. Ini keterangannya apa nih? Ini kan keterangan struktur organisasi gitu ya. Struktur organisasi warung mie ayam dan bakso cita rasa seperti itu. Lalu untuk lokasinya sudah benar. Cuman ini kalau kode pos nggak usah pakai titik 2 kali ya. Langsung aja kode pos 17610 seperti itu. Lalu gambar ini, gambar Google Maps ini diperbaiki gitu ya. Maksudnya diperbaiki gimana? Dibuat lebih ideal gitu ya. Gimana cara biar lihat ideal ya? Kita lihat gambarnya ini gepeng nggak gitu ya. Kalau selama ini masih gepeng, tulisannya masih gepeng gitu ya, berarti perlu diperbaiki gitu ya. Bisa diatur lebar dan panjangnya gitu ya, agar tidak gepeng lagi. Lalu di gambar 3.2 ini juga diberikan keterangan gitu ya. Lalu sumbernya langsung aja Google Maps gitu ya. Berarti warung mie ayam bakso itu nggak ada gitu. Karena ini kan full dari Google Maps. Lalu berikutnya ini di 3.5 itu adalah justify gitu ya. Di rata kanan kiri. Lalu di dalam 3.5 ini kamu bisa masukkan foto menunya. Kita tahu harganya berapa. Foto menu itu kan gampang tinggal foto. Lalu juga foto setiap produk yang dihasilkan. Ini kan ada banyak nih, ada bakso mercon, bakso telur, bakso urat, bakso kecil, bakso ayam ceker. Nah, itu nanti tolong dikasih fotonya. Lalu juga nanti di setiap menunya, misalkan nanti kan ada poinnya. Satu, misalkan bakso mercon. Berarti saya tulis BM ya, bakso mercon. Nanti kamu bisa tulis gini. Pertama ini penjelasan dulu atau deskripsi dari bakso merconnya tersebut. Kemudian nanti sini ada gambar bakso merconnya. Atau cara kedua adalah bisa bakso mercon. Ini gambarnya dulu di sini. Dan nanti di bawahnya adalah penjelasan. Gitu ya. Nah, terserah kamu mau bikinnya seperti apa. Lalu juga ternyata saya ada yang kurang, gitu ya, waktu kerja atau operasi dari warungnya, gitu ya. Jadi waktu kerjanya itu ada berapa lama dalam satu hari, gitu. Misalkan dibuka dari jam 10 sampai jam 10 malam, gitu. Berarti kan 12 jam, gitu. Lalu jumlah karyawan. Ada nggak karyawan yang kerja gitu ya? Kalau dari konteksnya kan tadi ada ya. Ada bagian keuangan, ada bagian pramusaji gitu ya. Nah, kira-kira jumlah karyawannya berapa?
gitu ya, hanya 1, 2 dan sebagainya. Itu nanti dijelaskan. Seperti itu ya. Jadi bab 3 seperti itu perbaikannya. Lalu bab 4, untuk bab 4 pertama yang harus diperbaiki adalah margin kertasnya, gitu ya. Jadi margin kertas ini kan 4433 ya. Ini 4, ini 3, ini 4 juga, ini 3, bawah 3 gitu. Lalu nanti cek lagi before after-nya. Kenapa saya bilang gitu? Karena masih ada konteks seperti ini nih. Ini ada gap, ini ada gap. Ini kan seharusnya enter ya. Seperti itu. Oke, lalu proses produksi. Nah, di proses produksi ini kan saya bilang di bab 1 itu pembatasannya ada bakso apa yang kamu lakukan gitu ya. Itu adalah bakso urat. Oke, betul. Jadi bakso urat ini, nah mungkin ini diperbaiki dulu flowchart-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi flowchart itu kan alur dari proses pembuatan bakso ini gitu ya. Jadi pertama apa? Jadi pertama bukan daging gitu ya. Jadi kalau saya lihat prosesnya, daging, proses pemotongan dan penimbangan ini dilakukan di pasar gitu ya. Kamu bisa bilang ini sebagai membeli bahan baku gitu ya di pasar gitu. Bahan bakunya kan atau membeli daging di pasar seperti itu. Dan bahan baku lainnya, karena kan bahan bakunya itu ada banyak. Nah ini kamu sudah jelaskan di sini ada banyak banget. Ya berarti segini panjang gitu ya, itu bisa dibuat membeli bahan baku gitu ya. Nah setelah dibeli dipersiapkan. Jadi setelah dipersiapkan, persiapan bahan baku yang dibutuhkan, lalu nanti ada proses penghalusan daging gitu ya. Nah proses penghalusan daging ya seperti yang kamu jelaskan tadi, itu juga dipasarkan ya gitu ya, dengan mesin giling gitu ya, yang mana semua bahan dicampurkan. Nah, mungkin nanti penjelasannya masing-masing nanti dibuat lebih spesifik gitu. Penghalusannya itu berapa lama gitu ya. Terus target penghalusannya tuh gimana gitu, sampai halus semua dan sebagainya. Lalu habis itu baru deh ini udah mulai benar nih proses penggilingan, perebusan air untuk mencetak, proses pembentukan, pengeringan, lalu penyimpanan. Nah, pertanyaannya dari proses produksi ini ada pemeriksaan nggak? Gitu. Pemeriksaan. Gitu. Ada pemeriksaan nggak? Kalau ada, di mana pemeriksaannya? Seperti itu. Nah, kemungkinan kan pemeriksaannya ada di proses pembuatannya ya. Antara di sini gitu ya. Nanti kamu bisa cek atau tanya lagi ke bapaknya, Pak, ada proses pemeriksaan nggak? Gitu. Pemeriksaannya misalkan bentuknya atau teksturnya atau apa gitu kan. Itu bisa gitu ya. Karena dalam membuat bakso kan banyak faktor. Oke, nah ini nanti diperbaiki. Ini kan nanti proses produksinya kan berubah ya, berubah total setelah kamu perbaiki. Jadi ini tidak saya baca dulu. Oke, yang pasti nanti ketika kamu bikin, ini gambarnya tidak gepeng gini ya. Yang penting kamu ini proporsional, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Lalu ini sepertinya gambarnya terbalik nih, kayaknya gitu ya. Ini kan dinampan untuk didinginkan, nggak mungkin bentuknya seperti ini kan? Gitu ya. Atau mungkin karena efek gepeng kali ya. Lalu soal pengendalian persediaan bahan baku. Oke. Nah, kamu kan membahas tentang persediaan bahan baku. Nah, bahan baku yang dilakukan itu adalah bakso urat ya. Jadi harus linear. Kalau proses produksinya itu tentang bakso urat gitu ya, berarti pengendalian persediaannya pun kalau bisa bakso urat gitu ya. Nah, dalam pembuatan bakso urat gitu ya, itu bukan dua bahan ini aja yang dibutuhkan. Gitu. Kenapa? Karena dalam pembuatan bakso itu kan tadi udah kamu jelasin nih. Ada banyak gitu ya. Ada tepung khusus, tepung tapioka, telur gula merah, dan semuanya. Nah, itu kamu juga hitung karena kan kamu membahas tentang proses pembuatan bakso, pengendalian persediaan bakso, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ini tambahkan. Lalu yang terpenting adalah buat flowchart, gitu ya. Jadi flowchart apa? Flowchart persediaan. Flowchart persediaan bahan baku agar lebih visual sih sebenarnya. Kalau flowchart itu untuk lebih visual agar kita yang baca tuh lebih paham tentang apa yang kamu bikin. Seperti itu. Oke, nanti ini diperbaiki. Oke. Nah, lalu nanti pembelian bahan bakunya gitu ya. Itu gimana ya? Karena ini kan bahannya banyak ya. Jadi nanti kamu bikin list tabel
Di sini list tabel kebutuhan bahan baku dalam sekali produksi, gitu ya. Nah, sekali produksi itu nanti hasilnya ada berapa, berapa bakso yang dihasilkan, gitu ya. Nah, nanti ini adalah berapa banyak yang dipesan, gitu ya, atau tanggal-tanggalnya, gitu ya. Nanti bisa diatur lah oleh kamu, gitu ya. Gimana lead time-nya, ini berapa lama, ini udah jelas. Seperti itu. Jadi kamu nanti nanyanya lebih detail gitu ya. Bapak belanja berapa kali sekali, Pak? Gitu kan. Jadi nanti akan ketahuan. Oke, nah mungkin ini masih banyak ya. Ini nanti perlu diperbaiki. Ini juga nanti diperbaiki. Lalu untuk oke. Nah, karena kamu melihat proses FIFO gitu ya. Jadi kan nanti ketahuan ya. Sisanya ada berapa? Nah, ketahuan itu dari mana? Dari tabel 4.2 ini gitu ya. Sisanya berapa nanti kan pasti akan dipakai lebih dulu gitu dalam pembuatan bakso ini. Seperti itu ya. Oke, seperti itu aja Faris. Terima kasih. Semoga dapat dipahami ya. Jadi bab 3 dan bab 4 kamu perlu diperbaiki kembali. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.